nyetir. Oke, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan materi kita, singkat, padat, dan jelas. Mungkin nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi. Materi kita kali ini adalah fixed cost, yaitu biaya tetap. Di mana biaya tetap itu biaya yang pasti mendukung atau mendukung suatu kegiatan, di mana tidak ada kaitannya dengan sumber daya. Oke. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan sumber daya, karena biaya fixed cost ini tidak dipengaruhi oleh cepat atau lambatnya satu penyelesaian kegiatan. Nah, biaya fixed cost ini atau biaya tetap ini dimasukkan langsung pada saat kita akan merencanakan satu jadwal. Nah, misalkan pada kasus yang kemarin kita selesaikan, ini kita lihat ada biaya fixed cost-nya pada kegiatan A, yang membutuhkan biaya tetap, misalkan kita ambil contoh saja 2 juta, ya, yang dibayarkan pada akhir kegiatan atau N. Nah, kita coba nanti kita menggunakan ke tabel biaya tadi. Kemudian kegiatan B ini membutuhkan fixed cost besar 100 juta, jangan 100.000 lah, 1 juta yang dibayarkan pada awal kegiatan, ya, kegiatan awal, start, dan yang C itu membutuhkan sekitar 500.000 yang dibayarkan secara prorated. Nah, sekarang kita akan mengisikan kegiatan-kegiatan atau fixed cost biaya tetap tadi ke dalam kegiatan A, B, dan C. Nah, kita coba lihat. Nah, kita klik di text, kemudian resource sheet. Kita view dulu tabel, kemudian cost. Nah, ini kita coba masukkan masing-masing biaya E, B, dan C. Masing-masing untuk E itu 2 juta, kemudian B itu 1 juta untuk fixed cost equivalent-nya, N untuk A 2 juta, dan B 1 juta start, dan C itu 500.000 untuk prorate. Nah, sudah? Kalau sudah, ini akan terlihat di tabel masih di Gantt ya. Kemudian view-nya Anda rubah tabelnya menjadi cost. Tabelnya menjadi cost. Oke, tadinya kan entry, nih entry. Nah, kalau entry akan muncul semacam ini, ada resource name-nya. Tetapi kalau kita ganti menjadi cost, itu akan berubah menjadi biaya-biaya total. Misalkan di project-nya ini, prorate-nya yang tadinya 55 menjadi 58.690.000. Nih. Nggak muncul loh, Pak. Nggak muncul yang fixed cost punya saya masih 0. Ininya di start sampai dengan K-nya diindenkan. Anda balik lagi ke tabel, kemudian entry, Yosi, kemudian ini. Ya. Nah, startnya ini Anda blok sampai dengan K, kemudian diindenkan. Nanti akan muncul. Oke, kemudian kita bisa balik lagi ke cost. Nah, nanti akan muncul biaya totalnya keseluruhan. Mulai dari kegiatan A sampai dengan kegiatan start sampai dengan K. Jadi untuk menentukan biaya total seperti itu, ya, project-nya itu dijadikan 1.
itu adalah project ya. Maka dari itu dijadikan inden, jadi masuk ke kegiatan project. Begitu juga nanti pada saat Anda melakukan pada menggunakan MS Project ini pada perusahaan manufaktur, sehingga nanti kegiatan pelaksanaan produksinya bisa tahu jumlah totalnya berapa dari kegiatannya yang diindenkan pada induk. Nah, oke. Sudah, Yosi? Bisa? Jadi kita lihat bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan akan bertambah setelah harga fixed cost-nya dimasukkan pada summary text, yaitu pekerjaan project yang terjumlah yang semula 55 juta menjadi 58 juta sekian. Nah, untuk keseluruhan biaya atau total biaya project ini, penampilan tersebut bisa kita lihat secara keseluruhan. Ini adalah tampilan secara keseluruhan projectnya. Kemudian distribusi biaya per harinya kita bisa melihat pada pengeluaran per hari, yaitu kita bisa melihat di text usage-nya, view ya, view, kemudian text usage ini pada built-in, kemudian kita klik text usage. Nah, nanti akan muncul biaya per harinya. Oke, kita akan muncul biaya per harinya. Nah, ini kita lihat biaya per harinya dengan total ya, total keseluruhan biayanya. Ini kan di sini ada work sama work saja kan ya pada detailnya. Nah, untuk menampilkan munculnya harga-harga, misalkan harga work cost dan fixed cost, kita bisa klik kanan, kemudian detail style. Pada detail style ini, oke, masukkan work cost. Yang pertama work cost, nah ini dipilih di sini. Ini ada work, ya, work mana work? Work tadi sudah, sorry, cost. Sekarang cost. Nah, cost. Ini sudah masuk. Kalau di available field-nya cost, kemudian masukkan, klik show, kemudian show this field. Nanti akan masuk ke show this field. Kemudian cari fixed cost. Nah, fixed cost kemudian show, kemudian fixed cost-nya akan masuk pada this field. Show this field. Nah, kemudian cari lagi cumulative cost. Nah, cumulative cost kemudian masukkan ke show, ke dalam show this field. Kemudian kita klik, sesudah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul jumlah tenaga kerja per hari, jumlah jam tenaga kerja per hari, kemudian biayanya berapa, dan jumlahnya berapa. Nah, kalau ini nanti muncul ya. Muncul di sini, kalau yang A ini akan muncul. Yang A ini muncul. A itu jumlahnya 800.000 untuk hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday itu berbeda-beda. Jadi untuk hari Sunday itu cost-nya sekitar, kumulatifnya sekitar 800.000 untuk kegiatan A yang terdiri dari pekerjanya, yaitu pekerja dan tukang. Pekerjanya itu bisa kita lihat kegiatannya per jam, 24 jam, 24 jam, 24 jam setiap harinya. Kemudian harga cost-nya sebesar 300.000 dan kumulatif cost-nya 600.000. Oke, nah di sini ada kumulatif cost-nya per hari sebesar untuk hari Sunday itu
600.000 untuk tukang, pekerja A, pekerja dan tukangnya 200.000. Maka totalnya maaf, maka totalnya menjadi 2800.000. Oke. Paham di sini? Nah, style ini digunakan ya. Jadi kan kalau di sini sudah ada fixed cost-nya, yang A ini ada fixed cost-nya nih. Yang A-nya ada fixed cost-nya. Mana ya fixed cost-nya? Sebesar 2 juta. Nah, 2 juta pada hari Tuesday. Jadi total secara kumulatif cost-nya sebesar 3.600.000. Oke, begitu. Jadi keterangannya seperti itu, setiap harinya akan terlihat di sini. Nah, ini nanti akan terlihat di laporan secara keseluruhan untuk total cost-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat kegiatan E, nah kegiatan E. Nah, kegiatan E itu terdiri dari 4 pekerja, semen 5 sak, dan pasir 1 meter kubik. Ya. Per harinya alokasi pekerjanya itu ada 4 orang. Per harinya ada 4 orang. Kita lakukan. Nah, nah, akan tetapi kita bisa lihat 5 sak semen dan 1 meter kubik. 1 meter kubik sak semen dan pasir sebesar 1 meter kubik adalah selesainya keseluruhan kegiatan E ini. Berarti kebutuhan semen kegiatan ini pada kegiatan E ini yang durasinya 2 hari menjadi 2,5 sak per hari, ya, 2 sak per hari. Oke, di hari pertama itu 2,5 dan hari kedua juga sama. Nah, kita bisa lihat biaya semennya itu untuk 5 sak itu sekitar 300.000, hampir 300.000 ya, dari kumulatif 290. Karena cara pembayaran dengan semen ini adalah di awal atau start. Demikian juga pasir. Nah, ini kita bisa lihat kumulatifnya 2,5, cost-nya 290 per hari. Oke. Baik. Adakah pertanyaan di sini? Tidak ada. Oke, kita menggunakan fixed cost. Oke, ini adalah cara pembayaran untuk fixed cost atau biaya tetap. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Tidak ada.